Oke, selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas gimana caranya, gimana ceritanya aku sebagai seorang programmer kerjaannya ngoding bisa dapat gaji 100 juta sebulan. Oke, tahun 2014 itu aku kerja di sekolahan. Kalau teman-teman tahu, di sekolahan aku kerja sebagai TU. TU itu intinya bantu-bantu administrasi sekolah lah. Kayak masalah surat menyurat, urusan peralatan-peralatan sekolah. Kalau dulu kebetulan aku kerja di SMK ya. Di situ aku ngurusin kayak macam-macam alat, printer, kamera, kemudian komputer, laptop, macam-macam lah kayak gitu intinya. Nah, di sela-sela kegiatan itu juga aku dikasih kesempatan untuk kayak ngisi kelas gitu ya. Jadi aku ada peluang untuk suatu saat nanti bakal jadi guru honorer lah. Kerja jadi TU itu bukan pekerjaan yang apa ya? Bukan pekerjaan yang enak, iya, bukan pekerjaan yang aku inginkan juga, iya gitu. Nah, suatu ketika aku buka Facebook dan ada satu lowongan gitu kayak semacam beasiswa belajar coding di sebuah pondok gitu di Jogja gitu. Nah, tapi keputusan untuk akhirnya berangkat ke Jogja itu bukanlah sebuah keputusan yang mudah ya. Orang di kampung taunya aku itu adalah seorang guru gitu, karena kerja di sekolah tuh ya kerja di sekolah itu guru, padahal aku TU gitu, aku nggak ngajar gitu, meskipun ada sedikit, belum jadi guru, kesempatan jadi guru ada gitu. Nah, jadi guru di kampung itu adalah sebuah pekerjaan yang cukup apa ya, diminati, mungkin yang dihormati. Jadi kalau kamu kerja sebagai guru, udah anggapan orang udah bagus aja gitu, masa depan kamu bakal bagus aja, padahal kenyataannya gaji yang diterima jadi seorang guru itu ya ini nggak cukup buat beli rokok aja, nggak cukup gitu. Akhirnya ya harus disudahi lah, maksudnya aku pengen mengejar impian gitu. Dan ya namanya kita ngejar impian tuh udah pasti nggak mudah, dan udah pasti diremehin orang, udah pasti dibilang kamu jangan gini jangan gitu. Pokoknya banyak aja komentar-komentar orang. Akhirnya bodo amat apa kata orang, aku berangkat ke Jogja pada tahun 2015. Di Jogja juga nggak mudah karena aku udah, ya aku nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi alasan untuk manja-manja, untuk malas-malas, untuk nggak melanjutkan perjuangan meskipun itu sulit. Akhirnya belajar terus sampai 2 tahun. Nah, mulai aktif di komunitas, kemudian mulai dikenal orang, mulai dapat tawaran kerja. Di tahun 2016 itu 2016 sampai 2018 mulai merintis karir ya, mulai kerja, keluar masuk startup di Indonesia. Awal-awal merintis karir itu emang berat banget sih, kayak aku beberapa kali ditipu orang, kemudian terus beberapa kali juga dipecat gitu dari kantor karena ya nggak sesuai ekspektasi dan segala macam permasalahannya. Akhirnya di tahun 2019 aku memberanikan diri, kayaknya eh, kerja di perusahaan lokal di startup Indonesia itu susah banget dan banyak banget, dan why not try to go to Amerika gitu. Akhirnya aku memaksakan diri atau mencoba untuk melamar di perusahaan Amerika. Kerjanya remote ya, jadi aku nggak benar-benar berangkat ke Amerika. Kayaknya wah diterima, itu adalah sebuah kesuksesan ya. Ternyata bahwa itu adalah sebuah masalah baru yang datang gitu. Jadi ketika aku ngerasa aku levelnya naik, ternyata itu adalah sebuah permasalahan baru yang datang. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa kok bisa diterima padahal nggak bisa bahasa Inggris? Untungnya pada saat itu lowongan pekerjaan yang datang itu lowongan pekerjaan untuk ini ya, developer di Indonesia, yang itu yang ngebuka lowongan sebenarnya orang Indonesia. Dia orang Indonesia ini bekerja sama dengan perusahaan itu, kemudian dia bikin tim lah ya, bikin tim. Nah, jadi dia nggak mempermasalahkan bahasa Inggris. Cuman kenyataannya pada saat meeting bahasa Inggris, harus pakai bahasa Inggris, dan pertama kali aku meeting aku nggak bisa ngomong, kayak kan namanya orang baru kan perkenalan dulu namanya siapa dan bakal ada pertanyaan. Ketika mau perkenalan
nggak keluar itu kata-kata. Nggak keluar meskipun aku udah ngetik ya nih aku mau ngomong ini nantinya, tapi ya, nggak bisa. Terus aku cari akal gimana caranya, karena kerjanya online udah aku pura-pura nggak ada sinyal gitu, mati nggak ada sinyal. Terus yaudah, cuman itu pengalaman yang wah gimana ya, nggak bisa bahasa Inggris, lanjut nggak nih. Cuman kalau aku menyerah ya gimana, ntar jadi pengangguran. Akhirnya maksain diri untuk belajar bahasa Inggris gitu, mulai entah gimana caranya. Pokoknya dengan segala terbatasan ya Google Translate, apapun Google Translate. Jadi di awal-awal aku kerja itu nggak bisa aku bahasa Inggris, nggak bisa pakai Git ya, seorang programmer kerja nggak bisa pakai Git gitu. Dulu aku udah dari awal-awal belajar sebenarnya udah belajar Git, cuman Git untuk di kerjaan itu kan flow-nya beda dengan yang biasanya aku pakai untuk sendiri aja, untuk project-project sendiri. Cuman ya mau gak mau harus dipelajari gitu. Terus 1 tahun kemudian aku mulai lancar. Nah pada saat kerja di Amerika ini gajinya belum 100 juta nih, masih around $1,000 lah waktu itu. Masuk tahun kedua aku mulai dapat kepercayaan untuk megang tim gitu, yang ya turns out not good enough gitu. Jadi ya pokoknya aku selalu banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan ya nggak apa-apa lah. Aku belajar terus, bodo amat. Mau dimarah apa gimana, yang penting berusaha semampu kita. Akhirnya bisa megang tim dan ya udah mulai nyantai aja, kerjanya udah gampang aja gitu. Saat kerja mulai gampang, jadi aku bosan kayak aku udah di sini udah selesai nih kayaknya gitu, kayaknya aku harus butuh petualangan baru gitu. Jadi ngerasa kayak sombong, untuk ini gampang, aku harus naik level gitu ya. I'm crazy gitu. Jadi kayak resign tahun 2021, akhir tahun 2021 kayak bulan 11 atau bulan 10 gitu, aku resign dengan nggak tahu kedepannya mau ngapain gitu. Kayak gila dan menganggur aku harus udah punya anak istri loh. Anakku udah dua gitu, dan aku juga menanggung adikku yang sekolah gitu. Aku nggak bisa kan bermalas-malasan, tapi kayak itu keputusan yang sangat berani, yang sangat berisiko, yang bisa jadi juga kurang perhitungan, but whatever. Dari dulu ya aku begini gitu. Ketika aku ngambil keputusan itu, keluarga, saudara, temen banyak yang mengkritik, tapi ya gimana lagi. Dulu pas awal-awal aku ngerintis juga dikritik gitu. Sekarang udah mulai ya udah enak gitu. Terus ngambil keputusan besar, ngeritik juga gitu. Ya hidup gua gitu. Jadi terserah gua ya kan kayak gitu. Ya ternyata setelah resign itu aku pernah kayak menangis. Someday aku nangis malam-malam kayak aku ngapain ya kok kayak gini gitu. Terus menganggur, terus nyari kerja itu ditolak terus, ngelamar ditolak. Wah itu stres banget lah. Dan iya sampai kayak dengan anak istri, jadi kayak namanya seorang kepala keluarga kalau ada masalah tuh jelas keluarganya juga goyang lah gitu. Tapi itu sebenarnya nggak lama tapi stresnya udah kayak menganggur itu 1 bulan, tapi kayaknya udah sampai 10 tahun nganggur gitu, karena kebiasaannya kerja terus ada penghasilan, terus itu enggak gitu. Dan saving aku I don't have saving actually. Jadi dompet ya adalah hanya untuk makan, cuman ya next month ya aku kelaparan dengan anak istri gitu. Wah aku gagal terus, kayak aku menyerah, udahlah terserah ini mau jadi apa, aku mau gagal dalam hidup ya udah bodo amat gitu. Ketika aku udah nyerah kayak gitu, kayak ya udah nyerah, tiba-tiba buka Twitter, terus ada satu postingan dari orang yang aku follow gitu. Dia punya perusahaan ya di Amerika gitu, terus dia buka lowongan lah gitu. Ini kayaknya peluang terakhir gitu, nyobain lah sebelum aku menyerah, nyoba lagi gitu. Ini kayak udah nih di peluru terakhir lah bilangnya. Terus bikin lamaran, ngerjain tes, terus udah disubmit tesnya kok gak ada feedback. Wah udah kayaknya ini gagal. Aku udah benar-benar nyerah, nggak tahu mau ngapain, ya udah diem ngelamun aja gitu kan. Cuman aku pikir ini kalau ngelamun diem nggak ngapa-ngapain ya aku bakal dapat apa gitu. Kayak coba tanya deh kenapa kok aku nggak ada balasan dari perusahaan itu. Aku ngechat lewat Twitter ke CEO-nya, terus mana emailmu, coba di reply kayak gitu.
Terus udah aku reply, terus oh yaudah kamu ini tesnya diterima, terus kamu mulai percobaan minggu depan ya gitu. Di perusahaan ini itu gila banget, aku apply tapi nggak pernah meeting sama sekali, di interview sama sekali. Dia cuma ngerjain tes, kalau kamu lolos ngerjain tes ya nanti ini dikasih kerjaan, ada kayak probation ya, kayak percobaan, masa percobaan gitu. Di masa percobaan ini aku dibayar $100 per jam. Ini nggak nyangka banget. Dulu aku pas waktu sebelumnya, di perusahaan sebelumnya gajinya sekitar $1.000 sampai $2.000. Ini ya kalau dihitung-hitung aku bisa sampai 6 sampai $8.000 per bulannya. Ya gede banget gitu. Nggak nyangka banget, terus udah kerjain tesnya. Nah, di sini aku rasa wah, kayak aku sudah berhasil gitu. Aku sudah berhasil keluar dari zona pengangguran, mendapatkan pekerjaan yang ya aku impi-impikan gitu. Maksudnya dengan gaji yang diimpi-impikan gitu. But you know what? That's not the end of the story, right? Percobaan itu sebulan katanya. Pokoknya kalau kamu sebulan, sebenarnya 6 minggu. Kalau 6 minggu kamu nggak perform, kamu di cut gitu. Dan itu aku baru 3 minggu nggak perform ya, karena ya ada banyak problem lah terkait dengan bahasa pemrograman yang aku masuk di situ belum pernah nyoba sebelumnya. Pakai Ruby, sebelumnya aku adalah seorang Java, Golang developer, PHP gitu. Ya pokoknya banyak masalah yang akhirnya aku nggak keterima. Tapi aku dapat gaji itu waktu itu 100 juta, tapi potong pajak dan segala macam aku terima bersih 98 juta sih. Jadi ketika kayak aku ngerasa berhasil, ternyata aku gagal. Ketika aku ngerasa aku gagal, ternyata tuh tinggal sedikit lagi aku mendapatkan keberhasilan itu. Ya gitulah gitu. Jadi teman-teman, jadi mungkin ya nggak cuma sebagai seorang programmer atau profesi yang lainnya, semua juga sama gitu. Jadi emang susah sih itu. Emang susah, tapi kalau kita nyerah ya kita nggak bakal jadi apa-apa gitu, nggak bakal dapetin apa-apa. Kayak itu aku gagal ya, bayangin aku tuh gagal tapi dapat 100 juta gitu. Jadi kita jangan takut untuk nyoba, untuk menembus batas, untuk ya nyoba aja kamu berhasil apa enggak gitu. Nah, singkat cerita sebenarnya ya 5 bulan kemudian ya gara-gara itu aku dapat break 5 bulan yang setelah itu aku dapat kerjaan lagi ya, meskipun gajinya nggak 100 juta lagi, tapi ya setelah itu aku banyak tawaran yang ya aku nggak tahu, tentu aku bakal mikirin lagi untuk journey ke depannya gitu. Yang jelas aku ngerasa aku dalam zona yang aman, yang nyaman. Ya sebenarnya nggak juga gitu. Ketika aku berada dalam zona yang aku rasa wah ini kayaknya susah nih, the end of my life, is not. Ketika lagi kayak dalam kondisi gagal itu sebenarnya enggak, ini hanya satu batu loncatan untuk dapetin keberhasilan berikutnya. Kuncinya jangan berhenti. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi belajar ngoding atau lagi menjalani kehidupan karirnya dalam pekerjaannya atau bisnisnya, itu kuncinya jangan berhenti sih. Kegagalan itu sudah pasti datang gitu. Cuman kadang-kadang kegagalan kita itu pun sebenarnya tidak merugikan gitu. Ya itu teman-teman, aku ngelihat di YouTube jarang banget sih orang-orang yang ngebahas ya, untuk YouTuber Indonesia yang mungkin belajar tentang coding yang ngebahas hal yang kayak gini sih ya, motivasi gitu ya. Kita semua jelas ngerasa kesulitan, tapi kalau kita berhenti kita nggak bakal dapat apa-apa. Kalau kita mencoba, meskipun kita gagal, pasti ada yang kita dapatkan. Jadi jangan berhenti.